Kisah ini bermula ketika Raras memutuskan untuk pergi mendaki gunung bersama sahabatnya, Mayang. Bagi Raras, pendakian ini menjadi pengalaman pertamanya. Pagi itu, dengan cuaca yang cerah dan suasana yang terasa begitu bersahabat, Raras dan Mayang melangkahkan kaki menyusuri jalur pendakian, ditemani semangat dan rasa penasaran akan petualangan yang menanti di hadapan mereka. Mereka berjengkrama dalam tawa ringan, menikmati bentangan alam yang terasa nyaris sempurna. Langkah demi langkah membawa mereka menyusuri tepi lembah yang sunyi, hingga akhirnya melintasi jembatan tua yang berdiri anggun, seolah menjadi saksi bisu perjalanan mereka pagi itu. Di pos peristirahatan, mereka mengambil jeda sejenak. Bersama para pendaki lain, Raras dan Mayang membiarkan lelah perlahan luruh, meregangkan kaki yang penat sambil menikmati hembusan udara pegunungan yang sejuk dan menenangkan. Mereka kembali melangkah bersama para pendaki lain menuju puncak yang terasa kian dekat. Namun tanpa peringatan, kabut putih turun perlahan, menyelimuti pandangan Raras hingga dunia di sekitarnya tampak samar. Ia memanggil nama Mayang, sekali, dua kali, berkali-kali, namun hanya sunyi yang menjawab. Ketika kabut itu akhirnya menyingkir dengan sendirinya, Raras mendapati dirinya tak lagi berada di jalur yang sama. Ia seakan tiba di bagian lain gunung tersebut, sebuah hutan tenang yang dipenuhi hamparan bunga-bunga putih, berkilau lembut di bawah cahaya yang redup. Raras diliputi kebingungan, namun matanya justru terpaku dalam rasa takzim. Hamparan bunga-bunga putih di hadapannya membentang begitu anggun, seolah dunia sengaja berhenti sejenak untuk memamerkan keindahannya. Perlahan ia terduduk, memejamkan mata, membiarkan harum bunga menyusup ke relung napasnya, menenangkan hati yang sempat gundah. Saat ia kembali membuka mata, sesosok telah berdiri di hadapannya. Seorang pria bertubuh tegap dengan jubah hitam yang berkibar pelan. Wajahnya membuat Raras terdiam. Tampan dengan keteduhan yang asing, menimbulkan rasa kagum yang sulit dijelaskan, seolah pertemuan itu telah lama ditakdirkan oleh semesta. Ribuan tanya menggantung di ujung bibir Raras, namun ia tak tahu harus memulainya dari mana. Setidaknya Raras merasa harus tahu siapa nama pemuda tampan di depannya. Belum sempat satu pun terucap, pria itu lebih dulu memberi isyarat agar ia tetap diam. Seketika, raut wajahnya berubah serius. Sorot matanya tajam, seolah tengah mewaspadai sesuatu yang tak terlihat. Tanpa banyak kata, pria itu meraih tangan Raras, lalu menariknya berlari, meninggalkan hutan. Tak ada lagi tanya yang keluar dari bibir Raras. Entah mengapa, hatinya memilih untuk percaya. Ia membiarkan langkahnya mengikuti pria itu, berlari kemanapun arah membawanya, menyerahkan diri pada rasa yakin yang tumbuh tanpa penjelasan. Dan di sanalah mereka berhenti, di hadapan sebuah kastil yang menjulang megah, seolah tumbuh dari tanah itu sendiri. Pria itu berkata dengan tenang bahwa kastil tersebut adalah tempat tinggalnya. Kalimat itu membuat Raras nyaris kehilangan nalar. Bagaimana mungkin, pikirnya, bagaimana bisa seseorang memiliki bangunan semegah ini? Ketika Raras melontarkan kebingungannya, pria itu hanya menjawab bahwa kekuatan yang ia miliki telah membantunya membangun kastil tersebut. Jawaban itu tak memberi kejelasan, justru membuat Raras semakin terperangkap dalam rasa heran yang tak terungkap. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar sebuah suara memanggil, "Raden, Raden." Suara itu berat dan menggema, menghadirkan rasa dingin yang merayap di kulit. Dan benar saja, panggilan itu bukan berasal dari manusia. Suara tersebut muncul dari arah pepohonan dan bebatuan besar yang perlahan menampakkan rupa, memiliki mulut, mata, dan hidung, seolah alam itu sendiri hidup dan tengah mengawasi mereka. Keterjegutan itu datang bagai hempasan tanpa ampun. Raras menatap dua makhluk tersebut, wujud yang tak pernah sekalipun ia berani ia bayangkan. Seketika, tenaga luruh dari tubuhnya, langgahnya goyah dan dunia terasa berputar. Tubuhnya ambruk dalam sekejap, jatuh ke dalam pelukan pria yang tadi dipanggil Raden. Di sana, di antara degup jantung yang asing namun menenangkan, Raras kehilangan kesadarannya, seolah rasa takut dan lelah memilih beristirahat bersama.